Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Saya Hairunisa Anhar. Dan saya Erik Hidayat. Dan saya Fadila Nurul Awaliyah. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem reproduksi ternak jantan. Anatomi reproduksi jantan pada hewan besar tersusun atas 3 bagian, yaitu organ kelamin primer, organ aksesoris, atau pelengkap alat kelamin luar. Organ kelamin primer hewan jantan berupa 2 buah testis yang berada di dalam skrotum. Alat kelamin luar berupa penis dan skrotum. Organ aksesoris tersusun atas kelenjar sprotat, kelenjar fascicularis, kelenjar bulborelaris, serta 2 saluran yaitu epididymis dan vas deferens. A. Testis. Testis terbentuk memanjang, lonjong dengan ukuran berkisar antara 10-12 cm. Kedua testis memiliki fungsi untuk menghasilkan spermatozoa. Meskipun terdapat variasi dalam ukuran, bentuk, dan lokasi di antara spesies, testis memiliki struktur yang sama. Selain berfungsi sebagai penghasil spermatozoa, testis juga sebagai tempat penghasil hormon seks jantan, yaitu hormon androgen atau testosteron. Tubulus seminiferus merupakan bagian berliku yang menepati bagian terbesar dari testis, merupakan tempat reproduksi spermatozoa. B. Skrotum. Skrotum merupakan kantong kutaneus yang berisi testis agar memberikan fungsi yang efektif. Testis harus dipertahankan pada suhu yang lebih rendah dari tubuh, sehingga gambaran dari anatomi testis dan skrotum memungkinkan untuk mengaturkan suhu tersebut. Kondisi dingin membuat otot-otot halus tersebut berkontraksi, meningkatkan testis yang terjadi penebalan di dinding skrotum. Sedangkan pada kondisi panas, otot-otot berada dalam kondisi rileks, testis diturunkan dan skrotum. Sedangkan pada kondisi panas, otot-otot berada dalam kondisi rileks, testis diturunkan, dan skrotum terjumbai berdinding tipis. C. Penis. Penis merupakan organ kopulasi yang dapat dibagi menjadi 3 bagian umum, yaitu glans, bagian utama, corpus, dan curva atau akar, yaitu bagian yang menempel pada lengkung axial pelvis. Baik, bagian D, epididymis. Epididymis terdiri dari ductus epididymis yang panjang dan berlipat-lipat yang menghubungkan ductus efferens testis dan ductus deferens. Epididymis merupakan tempat pematangan spermatozoa sebelum pada akhirnya dikeluarkan melalui ejakulasi. Spermatozoa berada dalam kondisi belum matang ketika meninggalkan testis dan harus menjalani periode pematangan sekitar 10-15 hari dalam epididymis sebelum akhirnya mampu untuk membuahi sel telur. Epididymis dibagi menjadi kepala, tubuh, dan ekor. Saluran ekor epididymis berlanjut sebagai ductus deferens yang berfungsi untuk membawa sperma dari testis ke uretra. Bagian F, ductus deferens atau vas deferens. Ductus deferens merupakan muskuler tube yang mengalami kontraksi peristaltik selama ejakulasi guna mendorong spermatozoa dari epididymis ke uretra. Ductus deferens ini meninggalkan ekor epididymis melewati bagian F, ductus deferens atau vas deferens. Ductus deferens merupakan muskuler tube yang mengalami kontraksi peristaltik selama ejakulasi guna mendorong spermatozoa dari epididymis ke uretra. Ductus deferens meninggalkan ekor epididymis melewati kanalis inguinalis sebagai bagian dari korda spermatika dan di dalam abdomen kembali ke kadal, memisahkan diri dari bagian neurovaskular. Dari bagian ini, ketika 2 ductus diferensia mendekati uretra, merupakan mendekati satu sama lain dan melanjutkan ke kaudal antara rektum dan vesika urinaria, tertutup dalam lipatan peritoneum. Lipatan genital secara embriologis homolog dengan broad ligamen yang menggantungkan uterus pada betina. Bagian G, kelenjar prostat. Kelenjar prostat berwarna kuning pucat, terdiri dari 2 bagian, yaitu tubuh yang membentang di permukaan dorsal leher vesika urinaria, dan bagian kedua yang mengelilingi bagian pelvis dan disembunyikan oleh musculus uretra. Bagian H, kelenjar vesicularis.
Kelenjar ini merupakan kelenjar irreguler yang berbobulasi besar, terletak di lateral ampula dan saluran yang berbeda. Kelenjar vasikula seminalis ini ditekuk kembali dan memberikan sebagai besar dari cairan seminalis. Dan bagian I yaitu kelenjar bulboreteralis. Kelenjar ini ruminan berukuran lebih kecil dibandingkan dengan milik kuda, terletak di bagian dorsal ke uretra setinggi lengkungan iskia, tertutupi oleh jaringan ereksi. Sekresi berair bulboreteral diproduksi sebelum ejakulasi utama untuk menyiram uretra penis sebelum sperma tiba. Siklus hormonal ternak jantan. Sistem reproduksi pada ternak jantan merupakan proses yang kompleks. Pemahaman yang baik tentang sistem reproduksi jantan akan meningkatkan mutu dari sperma yang dihasilkan. Hormon reproduksi pada ternak jantan mempengaruhi kualitas sperma serta libido. Hormon adalah hal utama dalam sistem reproduksi pada ternak jantan. Proses pembentukan sperma atau disebut spermatogenesis merupakan proses yang melibatkan berbagai macam sel. Testes merupakan organ yang sangat berperan dalam proses spermatogenesis. Kelenjar hipotalamus mengeluarkan GnRH atau gonadotropin releasing hormone, memicu pelepasan kelenjar pituitari anterior untuk mengeluarkan hormon lutropin atau LH dan folitropin atau FSH. Follicle stimulating hormone atau FSH dihasilkan pada kelenjar hipofise anterior. FSH bersama testosteron akan bekerja sama untuk mengatur proses spermatogenesis. Reseptor dari FSH terdapat di sel Sertoli. FSH menstimulus sel Sertoli untuk menghasilkan ABP, androgen binding protein. ABP diperlukan untuk menjaga konsentrasi testosteron sehingga spermatogenesis dapat berjalan dengan baik. Pada sapi jantan, LH menstimulus sel interstitial yaitu sel Leydig untuk membantu proses steroidogenesis dan produksi testosteron. LH bersinergi dengan FSH dalam menjaga konsistensi mutu sel sperma. Ketika kadar testosteron di dalam darah menjadi rendah, GnRH akan menstimulus sekresi LH, dan ketika testosteron kembali cukup akan memberikan feedback negatif terhadap sekresi GnRH dan LH. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.